Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Ari Tulura dari kelas 1D, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan morfologi pada ternak unggas. Pernapasan adalah suatu proses pertukaran gas oksigen O2 dari udara oleh organisme hidup yang digunakan untuk serangkaian metabolisme yang akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2 yang harus dikeluarkan karena tidak dibutuhkan oleh tubuh. Organ pernapasan pada ayam mencakup beberapa bagian. Yang pertama yaitu hidung, berfungsi menyaring udara dari bakteri-bakteri atau debu yang akan masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, laring, berfungsi untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas. Yang ketiga, trakea, berfungsi membawa udara menuju paru-paru. Dan yang keempat, paru-paru, berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dan yang terakhir, kantung udara, merupakan selaput tipis untuk berbentuk seperti balon yang berfungsi untuk membantu pernapasan. Proses pertukaran udara juga terjadi di kantung udara. Sistem pencernaan adalah penguraian bahan makanan ke dalam zat-zat makanan dalam saluran pencernaan untuk dapat diserap dan digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh. Berdasarkan aktivitas organ pencernaannya, pencernaan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pencernaan secara mekanis, pencernaan secara kimiawi, dan pencernaan secara mikrobiologi. Sistem pencernaan ayam terdiri dari berbagai organ penting, yaitu yang pertama, mulut, berfungsi untuk mengambil makanan. Lidah di dalam mulut akan mendorong makanan ke saluran pencernaan. Selanjutnya, esofagus, berfungsi meneruskan makanan dari mulut ke tembolok. Selanjutnya, tembolok berfungsi sebagai penyimpanan makanan sementara. Selanjutnya, proventriculus berfungsi membantu menguraikan zat makanan. Organ ini merupakan sistem pencernaan secara kimiawi. Selanjutnya, ventriculus berfungsi sebagai sistem pencernaan secara mekanik. Selanjutnya, pankreas berfungsi mengkreasikan hormon insulin. Selanjutnya, usus halus berfungsi sebagai tempat berlangsungnya pencernaan dan absorpsi produk pencernaan. Usus halus terdapat 3 bagian, yaitu duodenum mengurangi sisa makanan, jejunum meneruskan sisa makanan, dan ileum tempat penyerapan air. Selanjutnya, usus besar merupakan tempat penyerapan air dengan tujuan meningkatkan kadar air dalam sel tubuh dan menjaga keseimbangan air pada ayam. Dan yang terakhir, kloaka berfungsi sebagai tempat pengeluaran urin dan feses. Sistem peredaran darah adalah kumpulan dari beberapa organ yang bersinergi untuk menjalankan fungsi pengangkutan atau transport. Adapun organ peredaran darah pada ayam yaitu 1. Jantung, berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. 2. Hati, berfungsi mengganti sel darah merah. Yang ketiga, ginjal, berfungsi menyaring darah. Organ reproduksi pada ayam betina yaitu yang pertama, ovidat, berfungsi menghasilkan sel telur di dalam ayam. Yang kedua, infundibulum, berfungsi menampung sel telur yang sudah matang. Yang ketiga, magnum, berfungsi membentuk sel telur. Yang keempat, isthmus, berfungsi memisahkan putih telur dengan kuning telur. Yang kelima, uterus, sebagai organ lanjutan dari isthmus. Yang keenam, vagina, berfungsi sebagai tempat lintasan telur. Yang ketujuh, kloaka, berfungsi sebagai tempat pengeluaran telur. Adapun organ reproduksi pada ayam jantan yaitu yang pertama, testis, berfungsi sebagai tempat terjadinya spermatogenesis. Yang kedua, saluran deferens, berfungsi sebagai tempat sperma mengalami pemasakan dan penyimpanan sebelum terjadi ejakulasi. Yang ketiga, alat kopulasi, berfungsi memproduksi cairan transparan yang bercampur sperma saat terjadi kopulasi. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.